Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Nah adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Viera dan Kak Hansen. Nah adik-adik di rumah apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa ya kan adik-adik? Pastinya dong Kak Hansen. Iya dong Kak Viera. Dan pastinya tuh adik-adik di rumah udah gak sabar juga nih dengerin firman Tuhan Kak Hansen. Bener Kak Viera. Nah sebelum dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang Kau berikan ya Tuhan, atas minggu ini kepada kami semua.
Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan siapkan hati kami untuk mengenal kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, Kak Vira, Ya. hari ini kita bakal dengar cerita tentang apa ya? Cerita tentang belajar mendengarkan Kak Hansen. Itu diambil dari mana ya ceritanya Kak Hansen? Aku tahu Kak Vira. Dari Matius 13 sampai dari ayat 1 sampai 23 bukan? Betul banget Kak Hansen. Nah adik-adik di rumah pasti penasaran kan sama ceritanya? Kita langsung dengerin aja ya adik-adik. Ayo. Pada hari itu, Yesus duduk di tepi danau, dan orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Nah adik-adik, jadi udah denger ya tadi cerita yang tadi. Jadi benih itu tadi ada yang jatuh di mana aja adik-adik? Pertama ada di pinggir jalan. Kedua di Bebatuan, betul, tiga di semak duri Kak yeah, Hansen. winter. Dan yang keempat ada di tanah yang baik. Jadi adik-adik juga harus jadi seperti tanah yang baik ya. Jadi firman Tuhan adik dengarkan dan jadi nanti bisa berbuah. Dan saya mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga harus mendengarkan nasihat. Pertama, orang tua. Kedua, guru-guru di sekolah. Dan yang terakhir, kakak-kakak sekolah minggu juga. Bener Kak Vira? Betul banget Kak Hansen. Jadi adik-adik, tujuannya apa sih? Kok kita disuruh dengerin nasihat orang tua, nasihat guru sekolah, nasihat kakak-kakak sekolah minggu? Tujuannya itu supaya adik-adik itu tetap bisa menjadi anak yang baik Bener dan banget. taat sama orang tua, taat sama guru-guru sekolah minggu, taat sama guru di sekolah, dan yang pasti taat sama Tuhan Yesus. Bener kan Kak Hansen? Bener banget Kak Vira. Nah, Kak Hansen sama Kak Viera ada hafalan nih buat adik-adik. Ayat hafalnya di mana nih Kak Vira? Di Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah adik-adik, jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya. Nah, sekarang juga kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini adik-adik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mendengar apa nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada kami, terutama dari nasihat orang tua kami, guru kami, kakak-kakak sekolah minggu, dan perintah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi pendengar yang baik dan menaati semuanya Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Happy Happy Sunday Sunday and and God bless you. Dadah.